RK di PN Bandung yang akan diselenggarakan tanggal berapa? Menurut Abang langkah bisa sudah tepat juga, dan juga setelah beberapa minggu Pak RK melapor Bareskrim kemarin mungkin dari sama Ya, melihat hal yang sekarang sedang marak ya antara LM dan RK, tentunya dua pihak ini kan dua-duanya melakukan upaya hukum. Nah, dan tinggal kita uji nih upaya hukum yang mana yang eh, terbuka ataupun terkuak ya. Apakah ini benar dari RK ataukah dari LM? Tapi balik lagi, kalau mengenai mempunyai keinginan untuk melakukan upaya hukum dan minta kepastian terhadap hak asuh anak melalui gugatan perdata, itu boleh aja karena kan terbuka. Setiap orang mempunyai hak yang sama di mata hukum, di mana dia melakukan upaya-upaya ataupun mempunyai keinginan untuk adanya kepastian terhadap anaknya. Nah, bahwa dia meyakini bahwa anaknya itu adalah anak RK, ya nanti diuji. Ya. Setelah diuji di pengadilan, nah, maka nanti terlihat nih, apakah ya dari faktanya nanti ini memberatkan atau ya menguntungkan buat LM. Itu fokusnya adalah bagaimana dia mempunyai alat bukti yang cukup dan dia bisa ya memberikan satu uh, alat bukti yang bisa diterima oleh majelis hakim. Tentunya nanti kan akan dilihat bagaimana prosesnya seperti itu. pelapor dan pelapor wajib hadir. Gimana kalau kita hadir gimana? Ya, kalau pelapor dan terlapor tuh diundang pengadilan tuh wajib hadir. Biasanya pertama, kedua, dan nanti kalau ketiga memang tidak hadir, tentunya nanti putusannya bisa dianggap ini tidak putusannya bisa first take ya, atau yang menguntungkan si penggugat. Nah, kalau memang tidak hadir. Tapi kalau dia hadir, ya pasti nanti akan berimbang kan. Ya, seperti apa nih kompetisi terhadap kasus ini kan. Ini kan kompetisi. Siapa yang meyakini apa yang diusahakan, itu yang akan seperti apa kan. Abang langkah dari tim atau Pak RK sudah tepat atau agak terlambat, karena kan yang melapor juga bisa Iya, kalau masalah telat atau tidak telat, bagaimana perspektif kita menilai, bagaimana kita meyakini bahwa kasus ini adalah ranah pidana, karena ranah pidana adalah perbuatannya terhadap orang, tapi ranah perdata itu adalah kepastian terhadap hukumnya. Dan nanti bagaimana tinggal kita melihat dari pidananya apakah sudah masuk. Kalau memang di Bareskrim Mabes ini bisa berlanjut dan akhirnya mempunyai kepastian hukum dan ternyata memang benar LM bersalah, kalau itu terjadi maka ya jelas sesuai alat buktinya cukup, ya harus ada konsekuensi hukum di situ. Nah, itu yang harus diterima. Tapi kalau tidak, maka ini menjadi polemik juga. Apa polemiknya? Ya tandanya mencemarkan nama baik seseorang yang sudah dilaporkan. Ya, pencemaran nama baik itu, undang-undang pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun. Tapi kalau nanti dicontohkan di pasal undang-undang ITE, tentu undang-undang ITE ini pasal 45 ayat 1 dan ayat 2, kalau memang nanti ada perbuatan hal-hal yang menyangkut fitnah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, tentunya ini menjadi tindak pidana undang-undang ITE yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan biasanya harus dilakukan penahanan apabila kasus ini sampai kepada proses petersangkaan. nantinya Pak RK tidak datang, pasti kan oh berarti benar nih harapannya tidak seperti itu. Harapan kita ini gimana Bang menanggapi nanti ada obrolan atau isu-isu yang Pak RK nanti
nantinya kalau tidak hadir di persidangan akan ada anggapan wah berarti yang benar bisa gitu. Ya, jadi saya rasa setiap persidangan dimanapun itu mempunyai kesempatan 2 kali. Kalau memang tidak, maka tidak ada itikat baik untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap kasusnya. Saya rasa harusnya pihak RK pasti hadir ya untuk bisa memenuhi panggilan ini, karena ini memberikan satu kepastian, memberikan satu pencerahan terhadap kasus yang sekarang ini lagi marak. Nah, buat itu saya rasa kalau nggak hadir ini menjadi pertanyaan juga kan, ada apa sebenarnya? Apa yang ditutupin ya? Kenapa mesti ditutupin? Ini kan menjadi satu sorotan publik ya, dan jadi jangan sampai ini menjadi satu opini yang membangun hal-hal yang memberatkan juga buat RK, tapi saya rasa pasti hadir. Terkait artis awalnya bisa bilang dia dikenalkan yang Ayu. Dan Ayu aku tidak pernah menggunakan dia, malah yang DM sendiri ke mereka. Dan Ayu kemarin diperiksa juga akhirnya, terus dia bilang dia siap menampung kalau nanti Kalisa yang salah, dia menampung anaknya bisa. Menurut abang sendiri gimana? Ayu terseret juga, dia bilang begitu, dan sekarang bilang dia gimana? Ya begini, yang dinamakan satu pembenaran peristiwa kejadian itu tidak bisa diputung mundur berdasarkan fakta. Apabila Ayu ini bisa ya membuktikan bahwa dia bukan adalah orang yang mengenalkan dari awal, atau lagi mengojok-ojokkan, menjodohkan dan lain-lain, maka ini ada perbuatan fitnah. Dan jelas di sini harus ada fakta bukti yang jelas. Jangan katanya, jangan statement itu membangun satu opini sehingga tidak dilandaskan dengan alat buktinya. Ini namanya satu pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kalau itu terjadi, maka hati-hati juga kita untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan itu, ya, bukan hal itu yang terjadi. Nah, ini kita akan buktikan, karena jejak digital itu nggak akan bisa maju ke depan, tapi membuat fakta jejak digital itu bisa dibuktikan di media sosial, saksi-saksi nanti untuk menguatkan itu kan bisa dilihat dari situ.